Halo Bapak Ibu, teman-teman netizen semuanya dimanapun berada. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih alur dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan sosial, terutama PKH. Nah, mungkin sering dan banyak sekali di konten-konten saya itu banyak yang bertanya, Bu, saya sudah miskin, Bu, saya tidak mampu, Bu, saya janda, Bu, saya menjaga orang tua, kemudian saya lansia, saya tidak punya pekerjaan, tapi saya kok nggak pernah dapat bansos. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering sekali saya temui di setiap konten dan akun saya gitu ya. Jadi kali ini saya mungkin menjelaskan kembali, walaupun di sebelum-sebelum konten saya itu udah pernah saya bahas itu ya, bagaimana sih alur dan mekanisme bisa dapat bansos. Nah, salah satu yang saya bahas nih bansos PKH. Nah, perhatikan, simak video ini ya. Nah, yang pertama, untuk mendapatkan bantuan sosial itu kita harus memenuhi syarat. Yang pertama, syaratnya adalah terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Karena kenapa? Saat ini sumber data untuk bantuan sosial itu menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di DTKS. Nah, aplikasi yang digunakan itu adalah SIKNG. Aplikasi SIKNG ini ada di daerah. Yang pertama di operator desa atau kelurahan, itu ada namanya aplikasi SIKNG, juga ada operatornya. Kemudian di dinas sosial itu ada pengelola DTKS kabupaten. Kemudian di pendamping PKH. Tapi masing-masing akun yang dipegang itu memiliki fungsi yang berbeda. Untuk di pendamping PKH gunanya itu adalah sebagai view saja, untuk melihat. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan di situ terkait dengan pengusulan. Jadi di menu pendamping PKH, SIKNG pendamping PKH itu hanya bisa melihat. Misalnya Bapak Ibu punya kendala, pengen ngecek apakah saya masuk DTKS atau tidak. Nah, bisa dicek di akun pendamping PKH, tapi ingat, akunnya itu hanya bisa melihat data satu kecamatan itu. Jadi kalau misalnya kecamatannya berbeda, tidak bisa dilihat di akun pendamping PKH itu. Kemudian pengen ngecek, saya penerima bansos, sering dapat bantuan sosial tahap kemarin, tapi kok bulan ini belum keluar. Nah, bisa dicek di akun pendamping PKH, tapi dengan syarat memang hanya untuk yang satu kecamatan itu. Kalau udah lintas kecamatan tidak bisa. Begitu juga teman-teman, kalau Bapak Ibu pengen ngecek apa masalahnya, oh ternyata setelah dicek itu ternyata data Ibu ada yang bermasalah, data Bapak ada yang bermasalah, anomali, tidak terdata, atau dikeluarkan dari DTKS, atau sudah dianggap tidak layak, ada perubahan administrasi dan sebagainya. Nah, setelah melakukan cross check, bagi yang pernah menerima bansos tapi nggak dapat lagi, bisa dideteksi masalahnya di situ. Jadi kita hanya mendeteksi masalah, setelah itu kita akan melakukan rujukan. Jika masalahnya misalnya di data kependudukan, maka kita rujuk ke catatan sipil atau ke Capil untuk melakukan updating datanya. Misalnya kendalanya, oh ternyata anaknya tidak terdata di fasilitas pendidikan. Nah, kita rujuknya ke fasilitas pendidikan, ke sekolah, mungkin lakukan cek data Dapodik di sekolah apakah udah dimasukkan atau belum. Oh ternyata sudah tapi belum dipadankan. Nah, silahkan dipadankan. Atau misalnya ART itu atau belum dimasukkan dalam DTKS, berarti rujukan kita adalah ke operator desa atau kelurahan untuk dilakukan updating datanya di situ. Jadi itu menu yang ada di pendamping PKH. Nah, kalau di operator desa atau kelurahan, di situ ada menunya banyak sekali, bisa view juga, kemudian bisa menambah ART, bisa mengusulkan salah satunya, misalnya dia belum masuk DTKS, maka bisa dimasukkan di DTKS, tapi dengan syarat ya harus melalui musyawarah desa atau kelurahan, memenuhi syarat-syarat tertentu dan ada batas waktunya. Jadi tidak setiap saat, mungkin dia mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi harus diketahui itu ya, harus dipahami. Kemudian operator DTKS bukan dia yang melakukan, dia hanya menginput.
atas musyawarah desa atau kelurahan atau rekomendasi dari kepala desa dan sebagainya. Jadi fungsi dari operator hanya menginput. Jadi nggak bisa kita langsung nyerang operator bilangnya kan ada di akunmu. Walaupun ada di akun operator, dia hanya operator fungsinya. Jadi bukan dia pengambil keputusan atau kebijakan apakah orang ini layak dimasukkan atau tidak gitu ya. Jadi itu kemudian di menu operator DTKS, pengelola DTKS kabupaten, di situ ada supervisor juga. Nah itu di situ salah satunya bisa menu untuk mungkin mentidaklayakkan gitu, juga di operator desa tadi ya bisa mentidaklayakkan, kemudian bisa juga mengapprove misalnya untuk yang ini ada usulan dari cek bansos dan sebagainya, mungkin bisa di situ di menu operator atau pengelola DTKS kabupaten. Di situ ada supervisor. Ingat, salah satu cara yang dilakukan adalah melalui foto rumah. Jadi jujur saja teman-teman atau Bapak Ibu, rumah-rumah yang mungkin dimasukkan di situ harus rumah tempat kita tinggal gitu. Jadi jangan sampai kita karena tahu setelah saya jelaskan ini foto rumah salah satu yang mempengaruhi. Jadi Bapak Ibu ketika ada petugas atau mau mengusulkan, Bapak Ibu nanti rumahnya cari rumah yang bukan tempat kita tinggal asal dia memenuhi syarat. Jangan seperti itu karena tetap ada petugas verifikasi kalau misalnya Anda layak atau tidak layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Jadi artinya bahwa alur dan mekanisme bantuan sosial itu yang pertama harus terdata di DTKS. Kemudian yang kedua itu setelah terdata di DTKS, untuk penerima bansos itu disesuaikan dengan syarat dan kategorinya. Misalnya PKH harus memiliki komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kalau misalnya bantuan lain juga dia harus sesuai syaratnya dan salah satunya kuota. Jadi kalau kuotanya sudah penuh, walaupun syarat kita memenuhi, itu tetap saja tidak bisa ya. Yang memilihnya siapa? Ini bukan by name by address yang dari kita, tapi ini adalah by system. Jadi nanti perhatikan bahwa semuanya itu harus by system yang kita akan dari Pusdatin sana melakukan. Jadi tidak berdasarkan usulan prioritaskan yang ini keluarga saya, nggak bisa seperti itu. Jadi sistemnya itu harus by system ya, pemilihannya otomatis dan tidak melalui kita ini. Jadi semuanya sekarang itu akuntabel dan akuransi, jadi transparan juga. Jadi nggak ada istilahnya kita lobby aja orang-orang ini, nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, gitu alur dan mekanisme untuk mendapatkan bansos.